Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Gembala walaupun tidak ada, tapi sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu bahwa hari ini saya akan melayani di minggu pagi dan pacar saya atau calon saya yang masih dalam tanda kutip Bapak melarang, atau seperti kata lagunya Yudika mengatakan bahwa biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Nah, itu dia yang saya sementara alami pada saat ini. Jadi saya bersyukur bahwa walaupun banyak hal yang saya harus alami di tempat ini, dan saya harus jujur bagi Bapak Ibu semua, saya baru pertama kali ada di Kota Kupang, dan saya baru juga pertama kali untuk diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada tempat ini. Saya sering waktu pandemi di Malang, saya sering mengikuti online di YouTube atau di Facebook ibadah yang dilakukan oleh Pak Jerry, dan saya sering melakukan itu. Saya setiap minggu mengikuti ibadah online, dan ketika teman-teman bertanya, kamu sudah ibadah di mana? Saya mengatakan bahwa saya sudah ibadah di Kupang. Oh ya? Mereka mengatakan seperti itu. Saya beribadah di Kupang. Saya beribadah dengan Pak Jerry di Kupang. Dan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini dan bisa berhadapan tatap muka dengan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Walaupun mungkin di sini Bapak Ibu mungkin belum begitu kenal dengan saya, tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin ya. Oke. Mungkin sudah kenal dengan saya minggu lalu, saya sudah sempat memperkenalkan diri saya pada minggu sore, tapi mungkin tidak ada beberapa orang tidak ada di minggu sore, sehingga lebih eloknya lagi kalau saya memperkenalkan diri saya, sehingga kita di sini tidak merasa asing satu dengan yang lainnya. Oke, jadi asal saya dari Ambon atau dari Maluku, tapi seperti minggu lalu saya bercerita bahwa Ambon itu begitu besar juga seperti di Kupang. Kalau orang Kupang ke Jawa itu biasanya ditanya dari mana? Dari Kupang. Padahal mungkin bukan Kupang kotanya, tapi mungkin dia di Soe atau Rote atau kecamatan-kecamatan yang lain. Seperti di Ambon juga begitu. Jadi kami ada di satu kabupaten yang namanya MOA, Maluku Barat Daya, MBD, disingkat menjadi MBD. Jadi kami ada di pulau yang paling selatan, atau kami lebih dekat ke Kupang sini. Jadi kami itu pulaunya kecil-kecil, ada MOA, Linti, Lakor, Kisar dan seterusnya sampai ke kota Kupang sini. Nah, jadi saya berasal dari pulau yang paling kecil ini, Pulau MOA. Tapi Tuhan izinkan saya untuk merantau begitu lama di Pulau Jawa. Saya di Pulau Jawa sekitar 12 tahun. Saya ada di Kota Malang. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya untuk saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di STT Satya Bakti Malang, yang sekarang anaknya Bapak Gembala sementara sekolah juga. Nah, itu dia yang kami sementara tekuni di sana. Dan nama saya adalah nama asli saya adalah Jufri Wetamsair. Mungkin Bapak Ibu kaget dengan nama saya ya. Walaupun saya orang Ambon, tapi nama saya orang Jawa. Nama saya Jufri Wetamsair, tapi sering dipanggil Aje. Kenapa Bapak Ibu mau tahu latar belakangnya? Latar belakangnya adalah waktu kami masih remaja-remaja seperti siapa ya? Tidak ada di sini mungkin, masih remaja-remaja waktu kami hidup di Kota Ambon dengan begitu berbagai macam kerusuhan yang terjadi pada tahun-tahun 2000 sampai 2005 itu. Jadi kami sering masuk keluar ke tempat-tempat orang seberang. Nah, seperti itu. Jadi orang seberang. Jadi biasanya kami di sana terkenal dengan acang atau obet. Acang itu mereka, obet itu kita. Nah, jadi saya menggunakan nama itu sehingga saya bisa keluar masuk dengan begitu bebas. Nah, sehingga nama itu melekat kepada saya sampai di Pulau Jawa 2010. Dan nama itu melekat sehingga kalau di asrama atau di Sati atau di Malang yang ketemu dengan orang-orang lalu menanyakan saya, kalau tanya Jufri, orang tidak kenal, orang kenalnya Aje. Nah, jadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa mau Aje atau mau Jufri semuanya sama, asal Bapak Ibu jangan maki saya saja.
Seperti itu ya. Oke, itu adalah sedikit perkenalan dari saya. Oke, mari kita coba belajar sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan di dalam 2 Samuel. Sudah ada di slide. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang pertama dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang kedua sampai dengan seterusnya. Sudah ada? Sudah bisa ditampilkan? Tampil Alkitabnya saja. Tidak bisa. Kalau gitu keluar dari slide-nya terus tampilkan Alkitabnya. Saya tidak ada apa namanya itu, jadi saya tidak bisa mengontrol dari sini ya. Bapak Ibu salah sebentar ya. Oke, saya akan baca ayat yang pertama. Dalam perikop yang diberikan LAI adalah Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat yang kedua. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Oke, mari kita masuk kepada pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya mencoba untuk membawa kita melihat satu hal yang ada di dalam Alkitab yang ceritanya begitu luar biasa bagi kita yang kita telah membaca. Saya memberikan judul pada pagi hari ini adalah ketika kasih karunia menghampirimu. Kata kasih karunia kita bisa kenal dalam KBBI adalah sesuatu yang kita tidak kerjakan, sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, tapi itu diberikan kepada seseorang dengan cuma-cuma. Itu adalah arti daripada kasih karunia. Sehingga kita belajar bahwa di pasal yang pertama, di ayatnya yang pertama, dia mengatakan seperti ini. Daud mengatakan seperti ini. Daud sedikit berbincang-bincang dengan orang-orang terdekatnya. Dia menanyakan bahwa apakah masih ada orang-orang dari Saul yang masih ada hidup sampai saat ini. Dan ada seorang yang mengatakan bahwa kalau bisa, kalau begitu kita coba tanyakan kepada seorang
pembantu Saul yang masih ada sampai saat ini, yang bernama Siba. Sehingga raja memanggil dia di, coba slide yang kedua. Ini dia. Ini perbincangan Daud dengan seorang Siba yang dia adalah orang daripada Saul. Saul sudah meninggal pada waktu itu. Dan raja menanyakan seperti ini di ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki yang cacat kaki. Perhatikan ini Bapak Ibu. Pertanyaan Daud adalah, masih adakah orang yang tinggal atau masih ada keluarga Saul yang masih ada sampai saat ini? Siba menjawab Daud dan mengatakan seperti ini, masih ada satu orang anak, tapi dia cacat kakinya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Siba tahu persis bahwa Daud itu adalah orang yang sangat dimusuhi pada waktu Saul hidup. Saul sangat memusuhi Daud, dan pada saat itu Daud sementara memuji Tuhan atau Daud sementara memain kecapinya, Saul mencoba untuk menombak dia, dan kalau bisa itu tombaknya itu menancap ke dia dengan tembok. Itu adalah rencana Saul yang sangat kejam pada Daud. Dan pada saat Daud naik takhta, Daud naik takhta, orang-orang yang berada dengan Saul itu atau pembantu-pembantu yang ada masih ada pada saat itu, mereka berpikir bahwa Daud akan melakukan satu hal yang tidak diinginkan oleh mereka. Artinya bahwa Daud ketika Daud naik takhta, dia pemahaman pada umumnya mereka mengatakan bahwa Daud pasti akan menghabisi semua keluarga Saul yang ada. Tapi peristiwa ini berbalik. Daud tidak melakukan itu, tapi Daud menanyakan bahwa masih adakah orang yang tinggal pada saat ini dari keluarga Saul. Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Coba kita melihat di slide-nya yang coba klik lagi. Kita melihat di 1 Samuel, di dalam 1 Samuel 20 ayat 15 sampai dengan 17, di situ menceritakan seperti ini. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya, dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bapak Ibu perhatikan bahwa ternyata Daud menanyakan ini bukan ujuk-ujuk Daud menanyakan ini, tapi pada zaman dahulu, pada zaman Daud baru waktu dia mengalahkan Goliat dan Saul begitu gencar untuk mengincar dia untuk membunuh, dan pada saat itu dia berteman dengan anaknya Saul yang bernama Yonatan. Janji inilah yang dipegang oleh Daud sampai pada dia naik takhta atau dia menjadi seorang raja. Dia menjadi seorang raja, dia tidak menjadi orang yang arogan terhadap musuh-musuhnya. Tapi dia ketika menjadi raja, dia dengan rendah hati menanyakan kepada orang-orangnya, masih adakah sisa-sisa dari Saul yang masih hidup sampai saat ini? Dan dia menemukan seorang keturunan daripada Yonatan yang teman akrabnya pada waktu masa lalu. Yang saya mengatakan kepada kita semua pada pagi hari ini, mungkin saja kita dipanggil Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita dipanggil Tuhan untuk kita melayani Tuhan di dalam apapun, bidang apapun. Tapi terkadang ada saja orang-orang yang coba untuk menghalangi kita. Seperti jawabannya Siba kepada Daud, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, tetapi cacat kakinya atau timpang kakinya. Perhatikan ini.
Saya akan coba menggaris bawahi di situ di slide yang kedua. Itu tadi saya mengatakan bahwa mungkin kita adalah orang-orang yang Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan, tapi pasti saja ada orang-orang yang mungkin juga tidak akan setuju dengan kita ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Perhatikan ini, Siba adalah orang dekatnya Saul. Waktu itu Saul sudah meninggal, sudah mati. Tapi dia masih ingat persis bahwa Saul itu sangat gencar mengejar Daud. Sehingga dia berkata kepada Daud seolah-olah dia mau mempengaruhi pikirannya Daud untuk tidak memberikan kasih karunia kepada seorang Mephiboset. Kata pertama yang dia ungkapkan kepada Daud adalah ada seorang anak laki-laki dari Yonatan tapi cacat kakinya. Kemudian Daud bertanya kepada dia, di manakah anak itu? Jawaban yang kedua dia mengatakan bahwa anak itu ada di Lodebar. Lodebar berbicara tentang sesuatu tempat, suatu tempat yang kering dan gersang, dan di situ tidak ada kehidupan di sana. Dan Mephiboset sudah dibawa ke sana dan dia tinggal tunggu nasibnya dan dia akan mati. Tidak ada kehidupan di sana. Slide yang berikut. Saya akan tunjukkan kepada kita begitu gersangnya Lodebar yang ada di dalam Alkitab. Ini dia. Jadi ini adalah Lodebar di mana tempat itu sangat gersang dan tidak ada kehidupan. Tapi perhatikan, si Mephiboset ini sudah dibawa ke sana dan kemungkinan besar dia akan mati di sana dan tidak ada orang yang akan melihat dia lagi. Padahal kalau kita menelusuri riwayatnya, dia adalah cucu raja pertama Israel. Perhatikan, kalau kita ada di keturunan, mungkin keturunan kalau di Jawa itu disebut Ningrat, atau di sini kita disebut keturunan apa? Marapu kalau di Sumba ya. Marapu atau di sini sebutannya apa? Itu orang pasti akan mengetahui. Kalau kita berkenalan dengan seseorang, maka orang akan mengetahui, oh iya, ini kalau marga ini dia dari keturunan ini dan dia dari keturunan ini, seperti ini. Dan kita akan ditempatkan pada satu tempat yang sangat baik, sangat tinggi, dan kita akan dihormati. Tapi tidak seperti Mephiboset. Mephiboset tadi Siba mengatakan bahwa dia sudah timpang kakinya dan dia sekarang ada di Lodebar. Artinya bahwa dia sementara mempengaruhi pikiran Daud bahwa tidak usah cari dia lagi. Karena mau cari dia, kalau ketemu dia pun dia mau bikin apa? Tidak ada. Karena dia sementara timpang dan kehidupannya di sana sudah tidak ada harapan. Dia ada di Lodebar dan dia hanya tunggu mati. Tapi Daud tidak terpengaruh dengan hal itu. Daud hanya menanyakan bahwa dia ada di mana. Tolong tunjukkan kepada saya. Dan pada saat itu dia menyuruh orang-orangnya untuk menjemput Mephiboset di Lodebar. Dia menjemput Mephiboset di Lodebar. Apa yang kita mau pelajari dari poin pertama? Apa yang kita mau pelajari? Tadi saya mengatakan bahwa mungkin saja orang akan mempengaruhi kita untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Mungkin orang akan mempengaruhi kita untuk kita tidak lagi taat kepada Tuhan. Atau ada saja pengaruh-pengaruh yang membuat kita untuk kita menjauh daripada Tuhan. Tapi tidak seperti Daud. Daud tetap mengatakan bahwa saya akan memberikan kasih karunia-Ku kepada dia karena Tuhan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Sehingga saya mau mengatakan kepada kita semua, tidak ada hal yang dapat mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Keterbatasankah, kekurangankah, ketidakmampuankah? Tidak ada. Tidak ada yang dapat mempengaruhi Tuhan. Itu tidak dapat membuat Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana dengan respon kita pada pagi hari ini? Kalau seandainya kita ada di posisi Mephiboset dan orang atau seorang yang paling dihormati, orang nomor satu di Israel, yang suruh untuk mencari dia, untuk bawa dia kepada istana, apakah Bapak Ibu dengan begitu rendah diri dan begitu minder untuk menolak hal itu? Saya percaya bahwa kalau pada saat itu saya ada di posisi Mephiboset,
maka saya akan menerima dengan kedua hati saya. Saya mengatakan terima kasih. Apakah kita perlu mengerjakan sesuatu yang kita tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi kepada kita? Hal ini tidak pernah dibayangkan oleh Mephiboset pada sebelumnya, karena yang kita tahu bahwa Mephiboset adalah orang yang sudah disingkirkan di Lodebar. Tadi saya sudah menunjukkan kepada kita bahwa Lodebar adalah tempat yang kering, berontak, dan tidak ada kehidupan di sana, dan hanya menunggu mati. Tapi pada saat itu Mephiboset disuruh Daud untuk dijemput, untuk dibawa kepada istana di Yerusalem. Sehingga kita melihat bahwa hal yang berikut adalah, berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Jangan takut ini berbicara mengenai politik pada zaman itu adalah, tadi saya sudah sempat mengatakan bahwa pada saat itu ketika raja yang berhasil menggeser lawannya atau lawan politiknya, maka dia punya politik untuk menghabisi semua orang-orang yang ada di sekitarnya atau lawan-lawan politiknya. Tapi sekali lagi mari kita belajar kepada Daud. Daud melakukan sesuatu yang di luar dugaan banyak orang, di luar dugaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang luar menganggap bahwa Daud akan menghabisi semua keturunan Saul. Tapi satu hal yang kita harus perhatikan, Daud tidak melakukan hal itu. Daud memberikan sebuah kesempatan bagi Mephiboset untuk menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita respon apa yang Tuhan beri bagi kita, apa yang Tuhan sementara siapkan bagi kita. Mungkin saat-saat ini kita merasa bahwa diri kita tidak layak untuk menerima sesuatu daripada Tuhan. Mungkin kita menganggap diri kita, Tuhan, beta terlalu berdosa, Tuhan, beta tidak bisa WL, atau beta tidak bisa singer, atau beta tidak bisa main musik, atau beta tidak bisa apa, dan segalanya alasan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tapi perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah melihat hal itu. Tuhan melihat dalam diri kita adalah bagaimana engkau merespon apa yang Dia beri bagimu. Oleh sebab itu ada seorang penulis buku sekalian, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan seperti ini: anugerah atau kasih karunia bukanlah hanya kelegaan hati ketika kita mengampuni dari berbagai dosa. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang memampukan untuk tidak berbuat dosa. Kasih karunia adalah kuasa atau power, bukan hanya pengampunan. Jadi saya mau mengatakan kepada kita bahwa kasih karunia, ketika kasih karunia itu datang kepada kita, itu bukan hanya sebuah sebuah ucapan yang disampaikan kepada kita, tapi juga ada kekuatan yang dapat menguatkan kita untuk kita terus menjalani kehidupan kita. Seperti halnya Mephiboset. Mephiboset dia sangat merendahkan dirinya, dia sangat rendah sekali, dan di pasalnya di poin yang ketiga adalah respon terhadap kasih karunia. Ini saya mau bawa kita untuk melihat respon Mephiboset terhadap hal yang disampaikan oleh Daud kepadanya. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Perhatikan, ketika Daud menyuruh untuk jemput dia dari Lodebar, dia selalu memberikan alasan kepada Daud bahwa saya tidak perlu atau saya tidak layak untuk menerima semua itu. Dia sangat merendahkan dirinya di hadapan Daud, dan dia mengatakan bahwa siapakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan. Dia menyebut dirinya anjing mati. Bapak Ibu coba membayangkan seekor anjing mati. Kalau anjing yang sudah mati itu gayanya gimana? Gayanya bagaimana maksudnya? Gayanya bagaimana? Dia hanya tergeletak, dan kalau orang tendang dia pun tidak ada kehidupan di situ. Mephiboset sampai menyamakan dirinya dengan seekor anjing yang sudah mati.
Artinya bahwa dia tahu persis bahwa ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Daud kepada dia. Dia tidak tahu kalau sesuatu yang baik itu akan dilakukan oleh Daud, tapi yang ada dalam pikirannya atau dalam benaknya adalah saya mungkin akan dihabisi oleh Daud karena teteku atau nenekku memberontak kepada dia, sehingga saya adalah keturunan satu-satunya yang masih hidup dan Daud akan menghabisi saya dan selesai. Sehingga dia datang dan sujud menyembah di hadapan, dia sujud di kaki Daud dan dia mengatakan bahwa siapakah hambamu ini sehingga engkau menyerahkan. Saya mengatakan kepada kita semua, ketika kasih karunia itu menghampirimu atau ketika kasih karunia itu datang kepadamu, apa yang engkau respon kepada Tuhan? Pertanyaan yang sangat sederhana bagi kita. Apakah kasih karunia itu masih ada sampai sekarang? Saya mengatakan kasih karunia itu masih ada sampai sekarang. Bagaimana caranya kita meresponi kasih karunia itu? Apakah kita meresponi dengan begitu gagahnya kita, kalau bukan beta nah Bapak Ibu dong sengaja? Apakah kita merespon dengan begitu? Atau kita mengatakan kalau bukan beta bakat ini paling tinggi, kalau bukan beta yang tolong lu tidak ada? Apakah kita mau meresponi kasih karunia seperti itu dengan begitu arogannya kita di hadapan Tuhan? Saya mengatakan kepada kita, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya coba menceritakan sedikit kesaksian saya pada waktu saya ada di Kota Malang. 2010 saya di Kota Malang, saya tidak punya apa-apa. Waktu saya berangkat ke Malang, saya tidak punya identitas, saya tidak punya ATM, saya tidak punya SIM dan segala macam surat menyurat itu saya tidak punya. Dan saya sampai di Kota Malang, saya begitu terpukul dengan keadaan saya sendiri. Saya begitu terpukul dengan keadaan saya sendiri. Saya melihat orang di sekitaran saya itu orang yang sangat baik-baik. Orang kalau dia anak dia bercanda dengan orang tuanya itu sangat cair sekali. Karena saya mengingat kondisi saya pada saat itu, saya dengan orang tua saya tidak begitu akur. Dan saya berangkat ke Jawa. Saya melihat hal itu, saya menangis dalam hati saya. Saya mengatakan, Tuhan, kenapa? Kenapa saya harus seperti ini? Padahal saya pada waktu remaja itu saya sangat setia sekali di gereja dan saya sangat setia dalam pelayanan. Dalam kaum muda pokoknya semua pelayanan saya terlibat. Tapi kenapa Tuhan bawa saya di tempat yang saya tidak tahu? Saya tidak tahu saya mau bikin apa. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya surat. Jadi saya itu pas waktu saya masuk di kampus STT Satya Bakti, saya ditanya oleh satpam, di mana identitasmu? Saya tidak punya identitas. Entahlah pikiran saya itu kosong. Dan saya hanya, saya mengatakan Tuhan kenapa? Saya hanya bertanya Tuhan kenapa? Tapi pada saat saya ada di STT Satya Bakti, saya mendapat sebuah jalan keluar. Jalan keluarnya adalah saya diberikan jalan keluar adalah coba kamu urus surat pindah dari Ambon untuk pindah ke Kota Malang. Dan coba saya menelpon orang tua saya dan kebetulan bapak kecil saya itu wakil ketua RT. Jadi kebetulan dia pas ada di posisi yang bagus sehingga saya menelpon bapak, bisakah tolong saya coba urus surat pindah saya dari Ambon ke Kota Malang karena saya mau pindah di Kota Malang. Terus bapak saya tanya, terus kamu nanti pulang ke Ambon lagi? Kita bilang ya mungkin pulang tapi untuk sementara waktu coba urus dulu. Kalau bisa saya bisa urus surat-surat saya di Kota Malang. Dan 2 minggu kemudian puji Tuhan bahwa surat-surat saya itu bisa datang ke Kota Malang. Dan kebetulan pada saat itu RT kami yang jadi satpam di kampus itu dia ketua RT. Dan dia mengatakan kepada saya, Mas Ajay, nanti bapak yang urus surat-suratmu atau KTP-mu. Bilang boleh bapak, boleh karena sekarang sudah bisa kakak sendiri walaupun tidak masuk di keluarga saya pun bisa. Bilang kalau gitu bisa pak, bantu saya untuk urus. Nah, dan puji Tuhannya lagi 2 minggu kemudian saya dipanggil untuk foto KTP elektronik.
KTP elektronik waktu itu pada tahun 2012 itu KTP elektronik yang pertama, sehingga dari situ saya bisa mengurus segala macam surat-surat yang saya butuhkan, seperti SIM saya buat, lalu KTP saya punya, kemudian saya bisa urus ATM, segala macam saya bisa urus. Dan puji Tuhannya lagi, saya bisa menikmati hal-hal itu dengan begitu luar biasa. Dan kehidupan saya tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Saya begitu bergumul dengan pekerjaan saya. Saya bekerja di suatu tempat di Kota Malang, namanya tempat rehabilitasi. Saya tidak tahu di sini sudah ada atau belum. Tempat rehabilitasi itu, di situ ada orang narkoba, ada orang yang stres, ada lansia. Ada 3 tempat. Tapi saya itu di tempat yang orang yang kurang waras, sedikit tidak waras. Jadi pikirannya itu tidak waras, itu hanya tenang karena obat. Dan pada suatu saat saya setelah bekerja, saya jadi staf di sana. Saya bekerja dan saya sementara bekerja, saya lagi lihat TV dan ada orang-orang yang stres ini. Saya tidak tahu di dalam pikirannya seperti apa. Tapi saya sementara menonton TV di satu ruangan, di ruang makan, tiba-tiba dia dari belakang saya, dia bawa kayu rep panjang begini. Dia datang langsung pukul dari batang kepala saya sini. Saya pusing-pusing begini, saya sempoyongan. Saya dipukul orang gila, Bapak Ibu. Dan saya merasa bahwa saya di Kota Ambon tidak pernah ada orang yang pukul saya seperti ini. Kalau ada orang yang pukul saya, kita berantem. Tapi dalam pikiran saya juga ini orang gila. Kalau saya pukul dia, saya yang salah. Ini saya mulai timbul sedikit pikiran agak nakal sedikit. Saya berpikir ini kalau saya pukul dia bahaya. Oke, saya diam-diam saya keluar dari ruangan, saya pergi ke pos satpam sambil borgol. Sambil borgol datang, saya borgol dia di tiang seperti ini. Saya sambung borgolnya di tiang seperti ini, saya borgol tangannya begini. Jadi tangannya di tiang begini, jadi tangannya satu seperti ini. Jadi saya borgol dia sambil saya pukul kakinya dengan kayu yang sama yang dia pakai saya. Iya, Bapak Ibu. Jadi kehidupan saya ini mengalami sebuah pasang surut dalam kehidupan saya. Begitu semangat bekerja, tapi juga ada hal-hal yang saya tidak inginkan terjadi dalam kehidupan saya. Dan pada suatu saat itu bukan hanya peristiwa yang pertama, ada peristiwa yang kedua. Kami bawa mereka kontrol di rumah sakit tentara. Dan setelah selesai dikontrol supaya dikasih obat, di dalam mobil saya jaga ada sekitar 5 orang laki-laki di dalam mobil. Ini mereka tidak bisa melihat orang merokok. Kalau mereka lihat orang merokok itu biasanya mereka keluar minta puntung. Dan pada saat itu karena kami sudah mau pulang, jadi saya mengatakan, tidak usah keluar, nanti kita sampai asrama baru kasih rokok. Dia begitu marah kepada saya nih. Dia langsung pukul, dia tonjok satu kali dari bawah sini, bagian kiri sini. Hitam semua. Ini mata saya hitam, bengkak. Itu saya dalam hati, Tuhan tolong saya supaya saya tidak buta. Karena saya datang dengan normal, saya juga mau pulang dengan normal begitu. Jadi saya begitu marah kepada orang ini. Saya marah sekali, itu emosi saya memuncak. Tapi saya coba menenangkan diri saya dalam mobilnya kecil. Saya menenangkan diri saya dalam mobil dan saya mengatakan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tapi emosi saya sudah meledak ini. Itu saya tenangkan hati, lalu tenaga saya kembali. Saya pukul dia, upak. Giginya 7 rubuh. Dari atas sini 5, dari bawah sini 2. Itu tangan saya luka semua ini. Itu pun saya belum puas karena mata saya sudah tidak bisa buka mata sebelah lagi. Mata saya sudah bengkak semua. Pulang ke asrama, pas mobil masuk gerbang, saya turun duluan. Saya pergi ke pintu asrama. Saya pas mobil masuk di asrama di depan pintu, saya buka pintu buat dia. Pas dia keluar, saya pukul satu kali dari batang leher sini langsung putar-putar kayak ayam. Saya mengatakan lebih baik saya masuk penjara daripada saya mati. Saya bunuh kamu saja daripada saya buta. Dan pada saat itu saya mengalami permusuhan dengan bos. Saya tidak disapa selama kurang lebih 1 bulan. Saya mengatakan tidak apa-apa. Dan bos mengatakan kepada saya, Ajek, kamu tahu giginya itu berapa kalau diganti? Saya tidak tahu. Itu yang ketemu saya itu, pengurusnya itu sudah menangis karena dengan nada orang Ambon yang begitu
begitu tinggi. Padahal saya tidak tinggi, cuman memang orang Jawa kalau lihat kita bicara itu seperti kita lagi bicara pelan dengan teman-teman kita, tapi mereka pikir kita lagi marah. Saya mengatakan saya tidak mau catat. Pokoknya saya pulang saya harus normal. Dan pada saat itu bos mengatakan kepada saya, tanya saya, Aja kamu tahu giginya itu berapa kalau dipasang? Saya tidak tahu. Silakan potong gaji saya. Gaji saya juga tidak besar Bapak Ibu. Gaji saya waktu itu cuma 1.500.000. Dan saya mengatakan potong saja. Saya tidak usah dapat gaji, tidak apa-apa. Itu giginya satu dipasang 750 gigi. Dan itu menjadi sesuatu yang trauma bagi saya. Saya trauma dengan orang-orang gila itu. Tapi bosnya juga ini, dia selalu mempercayakan saya untuk membawa orang-orang ini, karena saya begitu bersuara dengan mereka langsung dengar. Karena mungkin mereka lihat pernah saya pukul orang yang satu ini, yang saya pukul dia pakai kayu. Nah, jadi bos bilang, ternyata kamu bisa menaklukkan mereka juga ya. Bilang, ya kalau mereka nggak takluk ya saya yang takluk. Jadi kuat-kuatan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya seperti menghindar daripada sebuah realita hidup yang saya alami. Dan saya coba untuk membawa diri saya ini kepada hal-hal yang menurut saya itu baik bagi saya. Saya mencoba untuk Tuhan apa yang saya harus lakukan, dan kalau bisa Tuhan bawa saya di satu tempat yang saya bekerja dan bisa saya mendapatkan uang yang begitu banyak untuk saya bisa berfoya-foya dengan kehidupan ini. Karena saya masih muda, saya mau menikmati kehidupan ini. Tapi sekali lagi Tuhan bawa saya di Sati pada tahun 2012 di kampus yang sementara Cynthia melanjutkan sekolahnya itu. Tuhan bawa saya di sana, dan pada saat itu juga saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya ketemu seorang dosen yang sangat senior, yang sangat dihormati. Dia mengatakan bahwa dia orang Ambon, dan dia mengatakan, Nyong, Om melihat bahwa Nyong ini bisa jadi seorang hamba Tuhan. Saya bilang, tidak Om, saya ini mau bekerja, saya mau dapat uang yang begitu banyak Om. Saya tidak menjadi pendeta tidak ada uangnya. Saya mengatakan seperti itu. Tapi Om Rungkeni ini, dia hanya bilang, ya oke, tidak apa-apa Nyong, berdoa saja. Semoga apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Tapi lambat laun Tuhan semakin berbicara kepada saya. Pada akhirnya tahun 2017 saya berhenti dari pekerjaan dan saya memilih untuk masuk sekolah teologi. Saya mengatakan kepada kita semua, kasih karunia itu selalu ada. Kasih karunia itu baik engkau mungkin menganggap dirimu tidak layak untuk menerima hal itu, tapi kasih karunia itu selalu mengikuti. Kasih Tuhan itu selalu mengikuti kemanapun engkau pergi. Kembali kepada respon, bagaimana engkau merespon kasih karunia yang daripada Tuhan, yang seperti ditawarkan oleh Daud kepada Mephiboset. Kita kembali kepada pembacaan kita. Mephiboset merupakan orang yang sudah tidak layak lagi untuk menerima. Dia sudah pasrah dengan kehidupannya. Mungkin dalam kehidupan kita sudah melakukan hal yang begitu salah di hadapan Tuhan, dan mungkin di hadapan teman-teman kita, dan mungkin saja di hadapan jemaat. Kita mengatakan bahwa Tuhan cukup sudah sampai di sini saya melayani. Tuhan cukup sudah sampai di sini saya mengikuti Engkau, dan saya mau hidup dengan bebasnya saja. Tapi sekali lagi, ketika kasih karunia itu datang kepada engkau, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk engkau. Tuhan akan mengejar engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan mengikuti langkah demi langkahmu kemanapun engkau pergi. Tuhan akan membawamu kembali menikmati kasih karunia yang Dia telah sediakan bagi kita semua. Seperti Mephiboset. Mephiboset itu sudah dibawa di Lodebar. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Lodebar adalah tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Tapi ketika kasih Tuhan merangkul dia kembali, dia memiliki kehidupan yang begitu layak di hadapan Tuhan. Dia menikmati semua fasilitas yang ada di istana raja. Di istana raja segala sesuatu tidak perlu engkau mengerjakannya, tidak perlu engkau melakukannya, tapi engkau hanya menikmati semuanya. Apakah itu masih kurang bagimu kalau Tuhan memanggil untuk menikmati hal itu? Pertanyaannya adalah, apakah itu masih kurang bagimu kalau Tuhan mau engkau menikmati hal seperti itu? Apakah itu masih kurang?
Saya mengatakan kepada kita semua bahwa ketika pagi hari ini kasih karunia itu ada pada kita, atau kasih karunia itu menghampiri kita, mari kita merespon kasih itu dengan berlapang dada menerima, sehingga kita bisa menikmati hal yang luar biasa daripada Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah bacaan lagi tetap di dalam pasal yang sama, di pasal yang ke-13. Di pasal yang ke-13 mengatakan seperti ini. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab dia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Perhatikan Bapak Ibu, kasih karunia dia telah menerimanya. Dia sudah menerima kasih karunia itu dari Tuhan. Dia telah menerima tawaran yang diberikan oleh dia dari Daud. Dia telah menerima semua itu. Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa di situ tetap ditekankan bahwa dia menikmati semuanya di Yerusalem. Dia makan sehidangan dengan Daud di Yerusalem di istana raja. Tapi kedua kakinya timpang. Perhatikan Bapak Ibu, mungkin ada pelanggaran yang besar yang kita sudah lakukan. Dan ketika kita menerima kasih karunia itu dan Tuhan telah mengampuni kita, tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa masalah kita itu tidak akan pernah hilang daripada kita. Itu akan menjadi seperti kaca spion bagi kita untuk kita terus berjalan ke depan. Terus berjalan ke depan. Apakah perjalanan kita ke depan tidak pernah tersentuh dengan batu? Tidak ada yang menjamin. Semua orang pasti mengalami hal yang tidak baik. Tapi masa lalu kita ini akan menjadi spion bagi kita. Oh iya, dulu pernah beta tersentuh di sini. Dulu pernah kita melakukan salah di sini. Maka kalau beta melewati hal yang jalur yang sama, beta coba menghindar untuk tidak ada pada rel yang salah ini. Lalu apakah itu akan membatasi kasih karunia itu kepada kita? Apakah itu membatasi kasih Tuhan kepada kita? Sekali lagi saya mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada bagi kita semua, siapapun orangnya. Tidak ada Tuhan membedakan siapa-siapa di sini. Tuhan menganggap kita sama dan Tuhan memberikan kasih karunia yang sama kepada kita. Kembali kepada respon kita kepada Tuhan. Apa yang kita mau respon kepada Tuhan? Apakah kita mau menerima kasih itu atau kita mau menyanyiakan itu? Dan kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Ada seorang penulis yang mengatakan seperti ini. Setiap kali saya mendengar kata kasih karunia, saya teringat bahwa saya harus menjalani kehidupan setiap hari yang mencerminkan rasa syukur saya kepada Allah. Saya mengatakan kepada kita semua pada pagi hari ini, kita semua tentu saja kita telah menerima kasih karunia itu. Lalu apa yang kita akan lakukan kepada Tuhan? Apakah kita hanya menerima kasih karunia itu dan kita pergi begitu saja? Ketika kita menerima kasih karunia itu dan kita membelakangi Tuhan dan kita menyatakan, Tuhan, saya tidak mau, Tuhan, saya tidak mau melayani, saya tidak mau melakukan apa, yang penting saya sudah menikmati kasih karunia yang Engkau berikan. Apakah kita menyatakan seperti itu? Apakah kita adalah orang-orang yang seperti itu? Saya mengatakan kepada kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Amin. Kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Amin. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kalau Bapak Ibu memilih untuk datang di tempat ini untuk melakukan ibadah pada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun Bapak Ibu sampai di tempat ini. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu datang karena Bapak Ibu takut kepada gembala atau takut kepada siapa atau takut atau karena ada pembicara, ada orang yang hebat yang akan berbicara. Tidak. Tapi semua yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini, Bapak Ibu harus siap dari pagi sehingga jam 8 pas itu Bapak Ibu sudah bisa ada di tempat ini. Itu semua karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan yang mengatur semuanya. Dan kalaupun Bapak Ibu mau memberikan alasan untuk tidak datang di tempat ini, banyak alasan yang Bapak Ibu bisa berikan. Saya punya pekerjaan yang masih menumpuk, saya punya cucian yang masih menumpuk dan saya harus menyucinya dan segala macam hal yang kita bisa berikan.
Tapi kalau Bapak Ibu pagi hari ini memilih untuk datang kepada Tuhan, itu artinya Bapak Ibu sementara merespon kasih karunia yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mau mengatakan kepada kita semua, mari pertahankan hal itu. Mari kita mempertahankan posisi kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memberkati kita dan kita memiliki kewajiban atau kita memiliki rasa syukur yang kita harus ucapkan kepada Tuhan dengan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita akan merespon dalam firman Tuhan ini dengan semua pemain musik maju ke depan, dan kita akan merespon dalam firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan